Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, jumpa lagi dengan Lantaneru, teman-teman. Channel yang selalu membahas tentang seni, budaya, kehidupan sehari-hari, cerita sejarah, dan juga filosofi Nusantara ini, teman-teman. Di video kali ini kita akan coba menyambungkan video ini dengan video sebelum-sebelumnya, teman-teman, terutama mengenai kedua prasasti yang telah kita bahas di video yang kemarin kita bahas, teman-teman, yaitu mengenai prasasti Mantyasih 1 dan juga prasasti Mantyasih 2. Di dalam prasasti Mantyasih 1 itu kita telah bahas bahwa bahwa ada perbedaan isi dari prasasti itu. Di prasasti Mantyasih 1 menyebutkan nama-nama raja itu ada 9 raja yang tertulis di prasasti itu, sedangkan di prasasti Manowartengah 3 itu ada 13 nama-nama raja. Nah, itu telah saya jelaskan secara singkat, teman-teman, di video kemarin, bahwa di prasasti Mantyasih 1 itu adalah raja Dyah Balitung itu menyebutkan nama-nama leluhur kerajaan Medan, sementara itu yang tertulis itu adalah nama-nama raja Mataram yang diakui sebagai leluhur dari Dyah Balitung sendiri. Sementara itu di prasasti Mantyasih 3 itu disebutkan ada 13 nama raja yang pernah berkuasa di Mataram. Perlu diingat bahwa prasasti Manowartengah 3 itu menceritakan tentang keberadaan tanah sawah yang ditetapkan menjadi sima di tingkatan yang diperuntukkan untuk pembangunan wihara di tingkatan, teman-teman. Jadi semua orang yang terlibat di dalam pembuatan prasasti itu, penempatan tanah sima itu tercantum di situ. Makanya ada 4 raja yang telah saya sebutkan di video kemarin. Untuk mengetahui, teman-teman bisa lihat video yang juga, teman-teman. Di situ ada 4 orang raja yang tidak disebutkan di prasasti Mantyasih 1, tetapi ada di prasasti Manowartengah 3 karena keterlibatannya dalam penetapan tanah sima tersebut. Nah, di video kali ini kita akan membahas nama-nama pejabat yang berada atau terlibat di dalam kedua prasasti tersebut, teman-teman. Sebelum kita lanjut membahas nama-nama pejabat yang tertulis di dalam kedua prasasti tersebut, teman-teman silahkan untuk memberikan dukungannya kepada channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang ke arah lebih baik dan menjadi ajang kita bersama untuk bersama-sama kita belajar sejarah Nusantara ini. Di dalam prasasti Mantyasih 1 menyebutkan nama-nama para pejabat dalam pemerintahan Dyah Balitung, Rakrian Mahapati Ihino Mahamantri Daksotama Bahubajra Patri Paksaka Saya, Rakrayan Halu Wirawikrama, Rakrian Sirikan Puwariga Samarawi Kranta, Wokapu Kutak Baswata, Samgat Tiruan Pu Siwastra, Samgat Pomahumah Mamrati Pu Utara, Halaran Pu Kuing, Palarhyang Pu Punjang, Dalian Pu Manguso, Manghuri Pu Cakra, Wadihati Pu Dapit, Makudur Pu Samurada, dan Rakrian Mawan Wadiah Tales. Teman-teman, itu tadi adalah beberapa nama-nama pejabat yang tertulis di dalam prasasti Mantyasih 1.
menurut saya teman-teman, apa yang tertulis di situ itu juga menggambarkan keseluruhan dari nama-nama pejabat. Dalam artian kata, masih ada pejabat-pejabat lain yang ketika itu tidak menghadiri waktu pembuatan prasasti itu, yang kemudian namanya tidak tercantum. Sekedar sedikit informasi yang mengingatkan teman-teman, karena ini sudah pernah saya singgung di dalam video-video saya sebelumnya, bahwa prasasti itu adalah semacam peringatan ataupun tugu monumen. Contohnya yang yang di dalam pembahasan sebelumnya, yaitu Prasasti Manoa Tengah 3, itu adalah sebuah peringatan ya teman-teman, sebuah tugu bahwa pada waktu itu di peresmian bahwa tanah di daerah Pikatan itu yang tadinya berupa sawah itu ditetapkan menjadi tanah sima. Itu contohnya. Contoh-contoh lain ya mungkin contoh-contoh lain di prasasti lain ya, itu ketika Dyah Wijaya ketika era Majapahit itu menetapkan suatu daerah dijadikan tanah simak untuk menghargai kepala desa dan desa tersebut karena berjasa menyelamatkan raja ketika terjadi pengejaran di masa runtuhnya Singasari, yaitu Raden Wijaya ketika itu menantu Prabu Kertajaya dikejar-kejar, kemudian ditolong di desa itu. Kemudian setelah Raden Wijaya itu mampu untuk berdiri dan mendirikan kerajaan Majapahit, maka desa itu diperingati dan dikasih anugerah atau penghargaan, ditetapkan menjadi sima. Kemudian ini ada satu lagi isi prasasti Manoa Tengah 3 ya, yang menceritakan nama-nama dari pejabat yang hadir ketika pembuatan prasasti tersebut. Sementara itu, di Prasasti Manoa Tengah 3 tertulis para pejabat antara lain Rakrian Mahamantri Ihinu Sri Daksottama Bahu Bajra Pakripak Saksaya Wisnu Murti, Rakrian Ihalupu Wirawikrama, Rakrian Sirikan Puwariga Samarawikranta, Loka Pukutek Baswara Tiruan Pusiwastra, Halaran Pukuling, Palarian Pupunjan, Dalihan Pu Mangusil, Manghuri Pucakra, Pangkur Puranjan, Tawan Pu Panjaluan, Tirip Pu Wisnu, Rakyan Limwayan Dyah Guna, dan Dang Acarya Intuk Danaswara. Teman-teman, kalau kita perhatikan dari kedua prasasti tersebut ya, itu nama-nama pejabat yang tertulis di situ itu tidak sama teman-teman. Ada sebagian yang sama, tetapi dari jumlahnya itu jelas berbeda. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa nama-nama pejabat yang ada di dalam prasasti itu adalah nama-nama pejabat yang ikut terlibat di dalam pembuatan prasasti tersebut teman-teman. Tidak hanya prasastinya saja, tetapi yang bertanggung jawab, yang memiliki tanggung jawab dan hak atas apa isi prasasti tersebut. Untuk memperjelasnya begini teman-teman, di dalam Prasasti Manoa Tengah 3 itu jelas bahwa prasasti ini menceritakan tentang peralihan tanah sima dari tanah sawah kemudian dialihkan menjadi tanah sima untuk pembangunan sebuah tempat ibadah. Jadi yang hadir di sini adalah pejabat-pejabat yang ikut terlibat dalam proyek pembangunan ataupun peralihan tanah tersebut dan juga pembangunan ibadahnya, tempat ibadahnya. Jadi intinya orang-orang yang ikut berkepentingan di situ.
Hal ini mempertegas bahwa itu memastikan bahwa tidak semua pejabat itu hadir ketika pembuatan prasasti itu, dan ini berlaku untuk prasasti-prasasti lain. Jadi nama-nama yang ada tertulis di dalam prasasti itu adalah orang-orang yang memang benar-benar terlibat dalam pembuatan prasasti dan apa yang melatar belakangi terjadinya prasasti tersebut. Kalau ada seorang pejabat yang tidak ada kepentingan atau tidak ada keterlibatan yang ada di situ, maka nama pejabat itu tidak akan dituliskan. Teman-teman, ya itulah video singkat dari Lantaneru. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita belajar sejarah. Jangan lupa untuk selalu nonton video itu dengan full ya teman-teman, agar tidak gagal paham. Dan pendapat teman-teman mengenai video ini dan cerita sejarah yang saya sampaikan ini, silahkan untuk berkomentar ya di dalam kolom komentar. Tulis dengan adab sopan santun kita bermedia. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.